Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berbagi cerita dengan kisah nyata saya masalah tentang uang goib. Mungkin kalian pernah dengar masalah uang goib. Percaya atau tidaknya, ini pengalaman bagi saya ya. Makanya saya ceritakan. Ini benar-benar pengalaman bagi saya. Jadi waktu itu awalnya saya tidak percaya loh dengan masalah uang goib, benar atau tidaknya ya. Karena saya penasaran kan. Nah, terus gini loh awal ceritanya. Teman saya itu nelpon, bukan nelpon sih, WA grup. Saya dulu punya grupnya ya, kita sebutlah grup A. Nah, saya grup A nih di chat, tak lama, bro, isinya gini, bro, kumpul lo rumah saya, ini ada Ustadz mau gandakan uang, dia bilang gitu. Nanti kita manggil ustadznya, kita bisa nak ngumpul. Jadi kawan jawablah semua, bisa dia bilang gitu kan, dan kawan kan. Nah, besoknya ngumpul semuanya itu, termasuk saya. Nah, kawan saya jelasin, nih ada ustadz ini yang bisa gandain uang, tapi dia butuh minyak seharga 12 juta, kita patungan, gimana, setuju tidak? Atau gitu sih, emang setuju sih, patungan apa kan, kita patungan ya, kita kumpul ternyata lebih kan sama kawan, ya udah kita jadikan satu, terus kawan saya yang megang itu. Nah, jadi dia bilang ini buat beli minyak. Oke lah, saya bilang gitu kan, masukkan kawan. Terus tak lama dia nelpon yang Ustadz tuh, beliau dia bilang gini, Ustadz, uangnya udah ada nih, kapan bisa merapat ke kota ini? Dia bilang maksudnya kota saya gitu kan. Oh ya, insya Allah, dia bilang minggu depan akan merapat di sana. Ya udah, masalah itu udah saya siapkan. Terus Ustadz itu kasih masalah amalan ke dia, ya kan, buatkan kawan juga gitu kan ya, jadi dia bilang oke, siap, gini. Nah, terus udah selesai nelfon ustadz itu. Nah, kawan saya bilang, ini kita berbagi tugas ya, ini si A amalan ini, si B amalan ini. Jadi saya bilang, saya tidak bisa amalan ini ya bang. Nah, saya tidak boleh banyak amalan, saya bilang gitu. Ya udah, aku jikir ya, dia bilang oke, siap, saya bilang gitu. Nah, jikir. Dalam perjalanan waktu, Ustadz tuh datang. Nah, dia bilang ke teman saya, tempatnya udah ada disiapkan, sudah. Kawan-kawan gimana, udah apa salah amalan yang saya kasih? Sudah. Nah, besok kita kerjakan. Ya, kata teman saya. Nah, besoknya lagi pergilah ngumpul ke rumah teman yang satunya lagi nih, yang punya lokasi. Nah, kita kumpul dulu situ kan, kumpul sambil nunggu jam 00.15 kalau nggak salah, jam 12 tengah malam. Nah, sambil lah minum dulu, makan apa segala macam kan di rumah temen tuh. Nah, pada saat jam 11 malam 23.00, nah, kita pergi ke lokasi, ke tempat dia, ke mana tuh, Nok Padi tuh. Nah, Nok Padi di situ kan ada pondok tuh. Nah, pondoknya ya lumayan besar lah pondok dia. Nah, kita di situ ngumpul mengambil di situ nggak ada lampu penerang, nggak ada, cuman ada pada saat itu bulan purnama, udah salah saya, bulan purnama. Nah, di pondok dia itu ditutup dengan seng, agak gelap gitulah, ya kan. Nah, jadi pintu dia itu kan tidak ada pintu tuh. Nah, pintunya ditutup dengan kain, jadi tidak ada cahaya yang masuk, tidak ada cahaya masuk satupun. Nah, pada saat itu, wah, kita berbagilah tugas, duduk posisinya. Yang Ustadz itu duduk paling depan ya, kalau kita itu dia sebagai imam, ya kan.
teman saya di belakang sebagai makmum. Nah, posisi saya paling belakang sekali, Nah, pada saat itu mulailah kami kan, Ustadz itu baca, nah, terus kawan saya juga ikut, saya juga zikir. Nah, entah kenapa pada saat dalam perjalanan waktunya zikir itu ada yang aneh gitu kan di dalam pondok tuh, kayaknya tuh ada sesuatu yang mengelilingi gitu kan, tapi tidak tahu itu apa gitu kan. Cuman kan kita tidak bisa keluar, emang tidak boleh pada saat itu, memang tidak diboleh keluar. Aneh gitu kan, kayak ada yang aneh gitu, pokoknya kayak ada yang berlari gitu kan di putaran pondok itu, di luar gitu kan. Nah, terus ada yang bunyi suara yang meraung gitulah. Nah, terus tak lama ada yang nyakar dinding di belakang saya ini, macam ada yang nyakar gitu kan. Tapi ya namanya bulu kuduknya ya pasti rinding kan, mikir udah mulai aneh-aneh, was-was saya pikir gitu kan. Ya udah, saya lanjut zikir. Pada saat zikir itu tak kenapa pandangan saya itu begitu terang gitu kan, kok terang gitu kan, apa pandangan saya gitu kan. Saya pandang kanan kiri ini, kita ini mandang macam ada lampu gitu nih, terang gitu macam lampu. Sambil zikir, tapi saya zikir sambil ya gimana ya, sambil aneh gitu kan pandang saya nih. Nah, jadi saya pejamkan lagi, sambil zikir. Terus saya buka lagi, ternyata udah mulai agak gelap gitu kan, gelap. Nah, tiba-tiba bunyi kerbuk gitu kan, nggak tahu bunyi apa itu kan. Lalu lah bergetar, macam ada gempa bumi gitulah. Saya pun mulai panik kan, apa ini? Tak lama macam ada melempar lagi dari depan, lempar ke belakang, berbunyi dinding tuh, pup katanya. Jadi teman saya bilang yang di depan itu, ambil masuk ke dalam kotak, dibilang itu kan. Kotak itu emang udah disediain buat saat kita mau mulai, itu emang udah disiapin gitu kan. Nah, disuruh masuk dalam kotak. Jadi kawan yang saya sebelah ini ambil, masuk dalam kotak. Tak lama lempar lagi dari depan, nggak tahu sampai lempar, nggak tahu itu ya. Tiba-tiba ada yang terbang dari depan ke belakang, kena ke bahu saya di sebelah kanan kan. Lumayan sih sakitnya. Jadi saya ambil, saya pegang. Ini apa ini? Duit apa ini? Saya bilang, dia ada cekaknya juga, ada cekak. Jadi saya cium kan, macam bawa duit emang. Saya pegang, bentuknya itu kecil. Ini saya pikir kan, ini kalau kecil, kalau tak ada ringgit, dolar kan. Kalau dolar kan kecil, ya kan, sama ringgit kecil juga kan. Jadi saya masukin di kotak tag. Nah, tak lama ada bungkusan kain hitam kan, melempar dari depan ke belakang itu kan. Saya ngelak, hampir kena kepala saya kan. Itu bunyinya, wow, juga jalib, bosak bunyinya. Nama kuping saya nih, aduh gimana ya, entah mungkin pendengaran saya kali kan. Untuk saya ngelak, kalau nggak ngelak, aduh bonyok muka saya pun nggak ngelak itu. Nah, saya ambil, saya pegang, ya ini uang receh nama saya kan. Ya udah, saya masukin lagi dalam kotak. Nah, terus tak lama ada yang melempar lagi dari depan ke belakang, kena ke bahu kiri saya. Nah, pada saat kena ke bahu saya lumayan sakit gitu kan. Saya pegang, saya masukin ke dalam baju saya, tag. Saya masukin. Ada saya masukin, ya kan. Wah, kawan lanjut. Nah, terus itu macam ada yang naburin dari atas ke bawah gitu kan, macam apa? Kertas gitu kan. Kena kepala saya gitu kan. Jadi saya pegang. Saya masukin lagi. Nggak saya mandang itu, saya masukin. Pokoknya dia macam hujan duit gitulah. Macam hujan kertas. Taburan kan, asal kena saya ambil masuk ke kotak, gitu kan. Tak kenapa tiba-tiba di belakang saya ini ada yang cekram. Nah, cekram narik baju saya, langsung terantuk kepala saya dari belakang ini, terantuk ke dinding ini. Kan dinding itu kan kayu tuh. Nah, ada kan, kepala saya langsung benjol. Jadi saya bilang astagfirullah, dan saya bilang gitu, terus lepas. Terus kayak kawan saya bilang, ada apa? Saya bilang ada yang narik, saya bilang gitu kan, nggak tahu ini apa, narik. Udah, jangan diduliin, dia bilang gitu, lanjut aja zikir. Ya udah, saya lanjut lagi zikir kan. Pada saat zikir lagi kan, tiba-tiba saya dicakar ini belakang nih, macam ada nyakar gitu kan. Jadi saya bacalah 2 ayat kursi kan.
Saya baca, terus saya tekankan ke perut, terus saya mengucapkan dalam hati Allahu Akbar. Saya letakkan ke meja, tapi pelan-pelan saya letakkan ke meja kan, ke meja ke bawah, tapi pelan-pelan gitu kan, biar tidak terganggu gitu kan. Saya letak ini Allahu Akbar, langsung menghembus napas. Nah pada saat itu tidak ada lagi kan, tidak ada yang nyakar lagi kan. Nah terus tak lama saya melihat tuh teman saya itu udah gimana, bukan perasaan saya yang di depan ini mulai aneh gitu kan. Terus teman saya yang di depan, posisi depan saya ini jarak kan cuma sejengkal doang, jaraknya nih antara depan sama belakang jarak itu sejengkal. Nah tiba-tiba teman saya itu bergetar-getar, dia kan malam papan itu kan papan kayu kan, jadi kalau bergetar kan terasa itu, tiba-tiba langsung pup, tumbang gitu, kena kaki saya, pingsan teman saya. Nah tak lama tutuplah sama Pak Ustadz tuh, ditutup. Nah kan ditutup, dibukalah kain itu sama pintu itu, ditutup dibuka semua kan, udah selesai nih. Nah kotak yang tadi itu yang diisi uangnya itu ditutup dengan kain hitam, terus dilapis lagi dengan sejadah Ustadz itu. Nah nggak tahu terus katanya dikunci atau apa, segala macam nggak tahu lah ya, itu hal mereka lah ya. Nah saya nolong teman saya nih, tapi saya nggak tahu posisi saya luka di belakang ini, saya nggak tahu. Pada gitu nggak, apalagi yang di uang yang tadi di dalam baju ini saya lupa gitu kan. Saking saya panik lihat teman saya pingsan, ya udah saya bawa ke tempat yang kawan saya yang di depan itu, rumah yang tadi yang kita ngumpul ramai pertama itu, bawa kan, saya sadarin. Nah udah sadarin, dia ternyata dia sadar. Nah dia cerita, dia bilang katanya saya dibawa, katanya gitu, bawa gitulah ke tempat dia. Saya bilang nggak mau, tiba-tiba langsung ditarik gitu. Nah itu udah selesai gimana gitu kan, Ustadz tuh balik kanan kan, belum balik kanan, belum balik kanan. Kita makan dulu, makan apa segala macam ya kan, udah selesai makan. Nah teman saya nganter Ustadz balik kanan, dia pergi ke penginapan dia. Nah diantar ya kan. Nah lalulah kami kumpul. Pada saat itu kita buka itu buka kotak itu jam jam 03.15 kalau nggak salah itu kita buka, dan ternyata bener uang, cuman uangnya itu uang rupiah. Terus yang saya lihat tadi itu yang bentuknya kecil itu tuh gue kira uang ringgit, ternyata daun pisang, tapi ada lelaknya, lelaknya itu isinya itu 1.000 kalau nggak salah, maksudnya 1 juta. Tapi ini daun pisang bagus, rapi loh, potongannya rapi, mencabut uang, tapi ada cekaknya juga 1 juta. Nah uang yang di dalam baju saya yang tadi itu sama juga, isinya daun pisang juga. Nah, saya letakin satukan semua kan. Nah kami hitung, ada videonya, nanti saya lampirkan ya videonya. Ada juga kita hitung uang rupiahnya, hitung. Nah ternyata dapatnya itu 11 juta kalau nggak salah, 11 juta. Nah jadi teman-teman bilang ini sama aja kerja bodoh, dapatnya aja malah kurang. Jadi teman saya bilang, ya udah kita proses lagi yang kedua, gimana, setuju enggak? Ya udah setuju. Nah jadi lanjutlah proses yang kedua.